Terima kasih untuk pagi hari ini Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk hari yang baru. Terima kasih untuk kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi, yang selalu menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, memberikan kami sukacita dan pengharapan yang baru. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Pelindung, penghibur, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar
atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Tidak ada janji seperti yang Kau berikan bagi kami. Kaulah juru selamat kami. Kaulah penebus kami yang hidup. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh menikmati Engkau hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini kami mau buka hati kami bagi kebenaran firman-Mu. Mari berbicara bagi kami. Kuatkan kami yang lemah. Sembuhkan setiap hati kami dengan firman-Mu. Pulihkan kami Roh Kudus. Engkaulah Guru Agung kami yang selalu memberikan kami hikmat, yang selalu mengajari kami hal-hal yang baru, yang selalu mengingatkan kami akan segala perintah dan ketetapan Allah, supaya kami hidup sesuai dengan segala peraturan ketetapan-ketetapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wow. Puji nama Tuhan. Shalom semuanya. Selamat pagi. Senang sekali pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam doa pagi di hari Senin ini. Kita memasuki minggu perayaan Jumat Agung dan Paskah. Saya berdoa supaya kita kembali boleh merenungkan betapa besar kasih Allah bagi saya dan saudara. Nah, sepanjang minggu ini kita akan sama-sama merenungkan setiap pagi beberapa kisah dari peristiwa-peristiwa sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Ya, pada hari Jumat nanti kita akan sama-sama merayakan Good Friday, ya, atau Jumat Agung. Nah, hari ini saya mengajak kita sama-sama membuka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-12, ya. Kita akan melihat sama-sama Yohanes pasal yang ke-12 di perikop setelah Yesus diurapi oleh Maria, ya, di Betania. Kita akan melihat mulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Nah, saudara, saya kasih konteksnya sedikit supaya kita boleh mengerti apa yang sedang terjadi dalam peristiwa ini. Jadi Yesus membangkitkan Lazarus di pasal yang ke-11. Kalau saudara mau baca ceritanya kembali, saudara bisa melihat Yohanes pasal yang ke-11. Bagaimana Lazarus yang sudah mati beberapa hari dibangkitkan oleh Yesus dengan cara yang sangat luar biasa. Yesus datang ke kubur dan Yesus memanggil Lazarus keluar dari dalam kubur. Itu luar biasa, saudara, ya. Itu menjadi kesaksian untuk banyak orang yang ada di situ, ya. Dan banyak dari mereka yang sebelumnya tidak percaya, akhirnya percaya kepada Tuhan, menerima Yesus sebagai Raja mereka, sebagai Tuhan dalam hidup mereka, karena peristiwa itu. Nah, karena banyak orang yang mengikuti Yesus, orang-orang Farisi ini pada akhirnya ingin membunuh Yesus. Kalau saudara masih ingat di pasal yang ke-11, waktu Yesus sebenarnya sudah tidak berada di Betania. Dia sudah pergi ke tempat yang lain. Namun ketika dia mendengar kabar bahwa Lazarus waktu itu masih sakit, ya, belum mati, Yesus ingin datang ke sana.
Dan memang sebenarnya Yesus harus ada di Yerusalem. Nah, kita melihat di sini bagaimana rencana Allah itu selalu terjadi seperti yang Tuhan mau kan. Mungkin kelihatannya seperti kok kebetulan ya. Tapi semua di dalam Tuhan itu tidak ada kebetulan. Jauh sebelum itu semua terjadi, Allah telah merencanakannya. Dan akhirnya tibalah momen di mana Yesus kembali lagi ke Betania dan ke Yerusalem. Masih ingat murid-muridnya bilang apa? Mari kita pergi untuk mati bersama-sama dengan Dia di sana. Karena di beberapa waktu sebelumnya, orang-orang yang ada di Betania ingin melempari Yesus dengan batu. Ya, kita semua tahu cerita itu. Nah, setelah orang banyak mulai percaya kepada Yesus, orang Yahudi mulai percaya kepada Yesus, para ahli Taurat, imam-imam kepala ini bukan hanya ingin membunuh Yesus, tapi mereka juga ingin membunuh Lazarus. Karena menurut mereka, wah, gara-gara Lazarus dibangkitkan, banyak orang akhirnya ingin mengikuti Yesus. Kita melihat di sini bagaimana Yesus menjadi perhatian yang sangat besar untuk semua orang yang ada pada saat itu. Bukan hanya untuk orang-orang yang mau mengikut Dia pada akhirnya, namun juga buat orang-orang yang memang sejak awal membenci Yesus. Mereka tidak suka dengan kehadiran Yesus karena semenjak Yesus hadir, mereka tidak lagi mendapatkan apa yang selama ini mereka dapatkan ya. Orang-orang awalnya mungkin takut kepada ahli-ahli Taurat, takut kepada imam kepala ya. Tapi Yesus datang dan Yesus mengajar mereka dengan cara yang berbeda. Dan Yesus bukan hanya mengajar dengan perkataan, tapi Yesus datang dengan kuasa. Perkataan yang Yesus ucapkan itu memiliki kuasa yang waktu didengarkan bukan hanya menjadi seperti mendengarkan berita atau informasi, tapi perkataan Yesus itu mengubahkan kehidupan, menggugah hati orang untuk melakukan sesuatu, untuk meninggalkan dosa mereka. Nah, kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, orang berbondong-bondong datang. Karena apa? Karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus. Oke, ada mujizat di situ. Tapi waktu mereka datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, yang mereka cari bukan lagi mujizat. Ya, mereka tahu Yesus pembuat mujizat, tapi yang mereka cari adalah pribadinya. Mereka mencari sang pembuat mujizat yang melakukan perkara yang besar, dahsyat dan ajaib di antara mereka. Seringkali kan kita melihat orang datang kepada Tuhan itu sebenarnya yang mereka cari itu bukan Tuhannya, tapi mujizatnya. Sehingga mereka tidak menjadikan Yesus sebagai tujuan mereka. Tapi biarlah melalui perenungan ini, di minggu perayaan Paskah ini, Jumat Agung dan Paskah ini, kita boleh mengambil satu refleksi yang baik bagi kita. Apakah selama ini kita mencari Yesus karena pribadinya atau karena mujizatnya? Saudara, kalau mereka hanya datang mencari mujizat, mereka tidak mungkin berbondong-bondong datang. Dan kita tahu ceritanya setelah ini, bagaimana Yesus masuk ke Yerusalem, Yesus naik di atas keledai, ya, dan mereka mengambil daun palem, ya, dan meletakkannya di sepanjang jalan, gitu ya. Kalau mereka datang cari mujizat, harusnya tidak seperti itu respon mereka. Tapi mereka sungguh-sungguh datang karena mereka telah melihat perbuatan Allah yang besar dan mereka ingin berjumpa dengan sang pembuat mujizat itu. Nah, saya berdoa supaya kita hari ini diingatkan kembali supaya kita datang pada Tuhan bukan lagi sebagai miracle hunter, tapi kita menjadi pencari Tuhan, mencari pribadinya, mencari sang miracle worker, dia yang membuat mujizat, yang melakukan mujizat, bukan karena mujizatnya, tapi karena pribadinya. Saudara, ada banyak kali kita harus mengakui ketika kita berdoa minta mujizat dan tidak terjadi, mungkin kita kecewa. Kalau kita kecewa, berarti mungkin yang kita cari bukan pribadinya. Seringkali waktu kita berdoa, Tuhan tidak menjawab doa kita seperti yang kita mau, tapi kita bisa merasakan bahwa Tuhan itu menguatkan kita,
Mungkin kita kecewa. Kalau kita kecewa, coba renungkan lagi. Siapa yang kita cari? Apa yang kita cari? Mari kita ambil masa perenungan yang baik di saat-saat ini. Supaya di momen Minggu Paskah ini, kita dapat kembali kepada apa yang seharusnya kita rindukan ketika kita datang kepada Tuhan. Mari datang merindukan pribadinya. Mari datang merindukan pribadi Yesus yang lebih berharga daripada setiap mujizat, lebih berharga daripada setiap jawaban doa. Bisakah kita melihat Yesus sebagai tujuan satu-satunya ketika kita berdoa? Ya betul, kita punya pergumulan, betul kita punya permasalahan. Tapi firman Tuhan berkata ketika kita berada dekat dengan Dia, kita menemukan rest di dalam Dia. Kita bisa berkata, ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu. Let your will be done. Itu adalah perkataan yang sangat powerful. Kita datang mencari Dia dan kita berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Biarlah rencana-Mu yang jadi. Ya, aku punya keinginan, aku punya banyak kerinduan. Tapi di atas kerinduanku, di atas keinginanku, let your will be done. Let your kingdom come. Karena apa yang Tuhan putuskan itu yang terbaik. Saya berdoa supaya renungan pagi hari ini menjadi berkat bagi setiap kita. Dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang menolong kami. Allah Roh Kudus, aku berdoa biarlah Engkau memberkati kami dengan hikmat pagi hari ini. Supaya apa yang kami dengarkan bukan hanya menjadi informasi bagi kami, tapi sungguh-sungguh mengubahkan hidup kami. Ajar kami untuk terus berharap dan bersandar hanya kepadamu. Supaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati rest di dalam Engkau. Dan kami boleh berkata, let your will be done in our life. Thank you Jesus. Kami bersyukur buat hari yang baru. Biarlah berkat-Mu atas setiap kami sepanjang hari ini. Kemurahan dan sukacita, damai sejahtera dari Allah menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Selamat beraktivitas bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara. Saya mengajak setiap kita hari Jumat ini, gereja kami mengadakan ibadah Good Friday pukul 8 malam ya di Victory Center di Bandar Utama, Center Point lantai 2 ya. Bagi saudara yang hari Jumat setelah bekerja di kantor, saudara bisa datang, kita akan beribadah bersama-sama. Ini ibadah bilingual service, jadi ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di waktu yang bersamaan. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.